Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam. Untuk membahas review pergerakan XAU USD khususnya di sesi Amerika kemarin. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU USD pasca terbentuknya candle inside bar ya, di mana area yang berkisaran dari 3355.50 sampai dengan 3329.97. Dari dua area tersebut sebelumnya terjadi konsolidasi ya. Dan target saya kemarin sudah saya sampaikan di mana ada area zona pantau di 3364.03 sampai dengan 3387.04. Dan Anda bisa lihat posisinya di mana candle gravestone doji di posisi ini terbentuk ya setelah pasca trigger posisi area zona pantau. Dan kalau kita lihat di sini terjadi false break daripada area inside bar candle itu sendiri ya, ada terjadi false break. Dan tentunya mendorong pergerakan XAU USD kembali lagi melemah. Secara keseluruhan memang berkaitan dengan data unemployment claim yang tentunya menghasilkan angka di bawah daripada 228.000 ya. Posisinya ada penurunan dan hal tersebut tentunya lebih rendah dibandingkan angka dari previous itu sendiri. Dan tentunya dampaknya terhadap indeks dolar ketika angka aktualnya lebih rendah dibandingkan forecast bahkan jauh di bawah previous, maka indeks dolar terjadi penguatan di sesi Amerika kemarin. Dan akhirnya secara teknikal tentunya terkonfirmasi adanya gravestone doji di area zona pantau. Di situ menunjukkan aktivitas adanya seller terjadi dan menguji sisi area batas breakout time frame 4 jam yaitu di 3329.68 sampai dengan targetnya terjadi penurunan menuju area fair value gap daily yang berkisaran antara 61,8 ya dari Fibonacci retracement yaitu 3292.04 sampai dengan 3319.54. Di sisi lain juga ketika jadwal kalender ekonomi kemarin ya saya sampaikan di mana ada Presiden Trump speak, ini juga berpengaruh mendorong aksi profit taking ya sampai dengan sesi Amerika kemarin. Tentunya ini ada beberapa catatan saya di mana sentimen resiko lebih membaik ya, dan kemarin si Donald Trump mengumumkan perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Inggris oleh Presiden Trump pada 8 Mei 2025. Di sini mendorong optimisme pasar terhadap stabilitas global dan potensi deeskalasi ketegangan dagang menurunkan permintaan terhadap aset safe haven seperti emas dan akhirnya terjadi aksi profit taking. Selain daripada itu juga beberapa pelaku pasar melihat adanya The Fed belum melakukan pemangkasan suku bunga ya, dan dilihat tidak dovish pada rapat FOMC di dini hari kemarin di mana Federal Reserve tidak memangkas suku bunga secara keseluruhan. Dan meskipun Donald Trump mendorong untuk pelonggaran atau mendorong untuk cepat memangkas daripada tingkat suku bunga tersebut, dan ada pernyataan daripada Jeremy Powell cenderung netral ya atau hawkish, membuat sinyal bahwa The Fed tidak terburu-buru menurunkan suku bunga itu sendiri. Dan posisi hari kemarin membuat indeks dolar menguat kembali secara historis dan berkorelasi negatif dengan harga emas itu sendiri gitu. Dan kita kemarin kan udah bahas ya secara teknikal, memang indeks dolar ada peluang kenaikan sejauh ini selama 2 hari ke belakang. Dan selain daripada itu tentunya ambil untung setelah all time high ini, market secara keseluruhan memang masih berada dalam zona area konsolidasi besar ya di sisi area ini, atau bergerak secara
korektif ya. Kalau kita melihat wave, tentunya ada wave impulsif 1 2 3 4 5 dan wave korektif, wave ABC. Dan sampai dengan saat ini masih di dalam area wave korektif. Jadi belum ada perubahan. Bahkan di time frame 4 jam kemarin saya juga sudah memberikan informasinya ke teman-teman semua ketika area 3360 ya, yang merupakan batas bawah dari candle sebelumnya, yaitu di hari Rabu di sisi ini adalah candle yang mampu breakout daripada impulsif tersebut. Dan arah pergerakan jangka pendek kembali lagi melemah, dan Anda bisa lihat di sini juga ada fair value gap di respon yang merupakan area zona pantau ya, yang saya tarik kemarin di sesi Eropa sore yang saya sampaikan. Ini makanya saya menjadikan target zona pantau saya dengan target dia bergerak bullish menuju zona pantau dan terjadi reaksi penurunan hingga mencapai level 50% hingga 61,8%, yaitu 3292.04. Jadi secara keseluruhan kesimpulan saya adalah di mana penurunan harga emas ini ke level 3.300 ya, bahkan sampai di 3.292 poin sekian, telah terjadi kombinasi dari hilangnya tekanan geopolitik, kemudian penguatan indeks dolar, dan respon pasar terhadap sikap hati-hati The Fed, serta teknikal koreksi ya pasca rekor harga tertinggi atau all-time high terjadinya profit taking. Oke, dan trading plan untuk hari ini atau kondisi XAUUSD apakah masih dalam potensi tekanan seller? Ini saya akan membahas ya selanjutnya, dan saya hapus dulu coret-coretan ini. Oke, area zona pantaunya saya geser di posisi area fair value gap ya, yang menjadikan reaksi kemarin. Oke, setelah kita bersihkan areanya, sekarang kita akan membahas di time frame yang lebih besar. Kita cek dulu untuk time frame weekly ya. Saya mau melihat sejauh mana pergerakan XAUUSD khususnya selama 1 minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pagi ini. Oke, Anda perhatikan di mana posisi candle ya sempat terjadi dorongan momentum bullish yang sangat signifikan, yang merupakan tertingginya minggu ini, yaitu di 3436.04 ya. Ini adalah high yang terjadi ya di minggu ini, yaitu 3436.04, sempat terjadi di level tersebut dari hari Senin sampai dengan hari Selasa sebelum terjadi aksi profit taking karena meredanya perang dagang. Dan posisi saat ini yang menjadikan catatan utama saya adalah di mana high sebelumnya 3352 ya di sisi ini high sebelumnya. Jika mana high sebelumnya ini gagal di breakout ya untuk candle weekly yang sekarang sedang berjalan. Kalau gagal breakout ya tentunya minggu depan potensi penurunan akan terus berlanjut dan menguji sisi area 3203.03 yang merupakan titik terendah terakhir ya dari posisi all time high ya, terjadi penurunan ya di sisi ini akan menjadikan target selanjutnya. Dan kalau kita lihat posisinya memang tekanan seller sangat kuat ya dari pembentukan ekor saat ini, tapi ini kan masih running. Kita lihat hari Jumat, dan kalau hari Jumat candlenya mampu bergerak di atas 3354.93, baru ada kemungkinan besar bisa menunjukkan penguatan kembali ya, dan menguji dari sisi yang lebih tinggi. Ini yang perlu diperhatikan ya hari Jumat ini. Oke, jadi secara keseluruhan itu dulu yang perlu kita lihat di time frame weekly. Yang pastinya ada potensi sempat terjadi kenaikan di 3436.04 dan terjadi aksi profit taking karena meredanya perang dagang dan The Fed tidak memangkas tingkat suku bunga dan sikapnya lebih berhati-hati. Respon pasar menjadikan hal tersebut penurunan pada XAUUSD terjadi profit taking. Oke, dan sekarang kalau kita lihat di time frame
daily, kalau kita perhatikan di time frame daily memang potensi skenario bullish masih sangat kuat. Kenapa? Karena posisi candle sebelumnya adalah impulsif bullish 2 kali terjadi ya, yaitu yang pertama di candle ini 1. Oke, ini yang menunjukkan adanya tekanan bullish sebelumnya. Yang kedua adalah di candle impulsif bullish ya. Di sini ini adalah candle kedua di hari Selasa. Di sini momentum bullishnya sangat signifikan, bahkan berhasil mencapai level tertingginya ya, yaitu di 3436.04 dengan range sebesar 197.69. Saya rasa itu udah sangat besar sekali, dan penurunan saat ini menjadi tekanan seller sejak posisi hari Rabu dan hari Kamis. Dan ini menurut saya arahnya juga masih dalam retracement ya selama, nah ini akan menjadikan catatan kita nih hari Jumat ini. Kalau hari Jumat ini candlenya ditutup candle impulsif bearish seperti ini berlanjut, oke, dan close-nya di bawah level 3292, Anda bisa lihat di sini ya, di bawah 3292.04, bahkan sudah mendekati wilayah area 78,6%, yaitu 3252.89. Disinilah ada potensi tekanan seller minggu depan, insya Allah memungkinkan akan menunjukkan lanjutan penurunan ya. Setidaknya minggu depan akan terjadi retracement ya, menuju ke posisi ya kurang lebih di kisaran 3.300 ya sampai 3.335 dan menunjukkan lanjutan penurunan seperti ini. Itu yang harus diwaspadai. Dan tentunya hari ini seperti apa untuk trading plan-nya ya, menurut saya mencari momentum sell itu lebih baik, karena posisi previous daily low 3.360.68 berhasil di breakout close, terjadi pullback dan continuation bearish sedang terjadi untuk saat ini. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame yang lebih kecil. Kita akan mencari peluangnya di time frame 4 jam. Ya, kalau di time frame 4 jam pasca terjadinya perubahan arah jangka pendek dari bullish menjadi bearish ya, posisinya tentunya saat ini akan insya Allah ya akan berlanjut turun. Ya, akan berlanjut turun, dan hal yang perlu diperhatikan di sini yang perlu teman-teman pantau selanjutnya ya, menurut saya area yang berkisaran dari 3.330 ya, poin 74 sampai dengan 3.358.55. Ini yang menjadikan area drop is drop atau bisa menjadikan zona pantau kita. Di sisi lain ada area fair value gap terbentuk ya di sisi ini. Ini kalau saya akan coba ambil di 50%-nya ya di sisi ini, dan saya melihat 3.319.54 ini bisa menjadikan target selanjutnya. Jadi setidaknya kalau ini terjadi retracement ya dari candle bullish pin bar ya, di sisi ini ada sedikit tekanan bullish ya, setidaknya kalau market mendekati zona pantau berkisaran 3.330 sampai dengan 3.356 di area sini ya, insya Allah bisa jadikan acuan. Oke, kalau ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern, maka targetnya yaitu minimal ke 3.252.89. Oke, jika tidak ada retracement dan market bergerak di bawah 3.289.76 di bawah ini ya, tentunya harga kecenderungannya langsung bergerak bearish, yaitu menuju 3.252.89. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan dari analisa hari ini ya, dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex, yang membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya
untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.